sebelum ada keraton Kecirbonan ini, putra mahkota dari keraton Kanoman adalah Sultan Muhammad Khairuddin, adalah pangeran Raja Kanoman yang nggak mau kerjasama dengan kolonial Belanda. Ada perlawanan, berontak melawan Belanda sampai beliau lari ke Batavia, Jakarta. Tangkaplah oleh Belanda. Pasukan Cirebon nggak terima, tangkap. Jadi digempur oleh pasukan Cirebon, baru beliau dilepasin lagi. Setelah dilepasin lagi, lama kemudian Sultan Muhammad Khairuddin, pangeran Raja Kanoman, disangka provokator pemberontakan oleh Belanda. Dicari lagi. Setelah dicari ketemu, ditangkap lagi, diasingkan ke Victoria, Benteng Pulau Ambon, dibuang kami lebih jauh. Di sana sekitar 1.700-an kurang lebih. Digempur lagi oleh pasukan Cirebon dan Banten. Belanda kewalahan, dipulangi Sultan Muhammad Khairuddin 1709 mati dalam pertempuran perang dipimpin oleh Sultan Muhammad Khairuddin, adalah pangeran Raja Kanoman. Selesai perang Santu ini 1803 sampai 1806 belum ada keraton Kecirbonan. Akhirnya istrinya pangeran Raja Kanoman ini menghadap adiknya ke keraton Kanoman, Sultan Imam Abdul Soleh. Istrinya menghadap ke sana, adiknya minta dibuatkan keraton. Akhirnya dikabulkan oleh adiknya. Dibangun pada 1808 keraton Cirebon ini sampai 1814. Berarti sudah 215 tahun. Keraton yang termuda, yang terkecil. Setelah bangunan ini jadi, beliau meditasi di gua lagi, Tapak. Setelah Tapak, lama kemudian sampai wafatnya di sana, yang mengurus keraton ini adalah istrinya dan putra-putranya. Satu itu istrinya pangeran Raja Kanoman ini adalah Ibu Ratu Raja Lasmini. Putranya pangeran Raja Hidayat, pangeran Genda Wijaya, pangeran Partaningat, pangeran Sidik Arjadingat, pangeran Raja Rija, dan pangeran Sidik Arjadingat, dan pangeran Arkatangat. Jadi kalau keraton Cirebon ini dari pangeran Raja Kanoman ini ke-9, ya. Kalau dari Sunan Gunung Jati itu ke-19, Kesepuan ke-15, Kanoman ke-15. Ini yang termuda. Kenapa bisa ada keraton di 3 keraton di Cirebon ini? Pada zaman Sunan Gunung Jati menugaskan putranya untuk membantu di Mataram. Pada zaman Amangkurat I Sultan Agung Mataram, dia diperbantukan itu penembahan Girilaya. Lama kemudian diperbantukan sana sampai nikahnya dengan Ratu Ayu Mataram, mempunyai putra 3. Nah, ini pendoponya, Bangsal Prabayasa. Ini untuk menerima tamu-tamu pejabat ya. Ini tahu nggak filosofinya? Kesultanan Kecirbonan 1808. Ingin tahu ini filosofinya? Gambarkan kepala 1 berbadan 3, ya. Jadi dulu orang tua zaman dulu pernah lihat ikan tidur di akuarium ada di kolam? Ya. Pernah belum lihat ikan tidur? Jadi ini gambarnya Kesultanan Cirebon. Islam. Ini Islam. Iman, ihsan, insan kamil. Jadi orang yang sudah sempurna ilmunya. Jadi selalu kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya manunggalin kaula. Ini ya. Ilmu ini. Ilmu tarekat satria. Kalau ini bendera kesultanannya. Ya, ini sebuah gambar macan. Macan Ali namanya ya. Ini dengan kalimat tauhid. Ya. Ini dengan kalimat tauhid. Ini gambar bendera kesultanannya. Kesepuan, Kanoman, Kecirbonan, dan Kepraban mempunyai bendera macan Ali adalah nama kesultanannya ya. Kenapa bisa digambarkan macan?
sebab anak cucu Prabu Siliwangi masih ada keturunan Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati itu cucunya Prabu Siliwangi ya. Kalau Raden Walang Sungsang itu putra dari Prabu Siliwangi. Nyimas Rara Santang putri dari Prabu Siliwangi. Raden Kian Santang putra dari Prabu Siliwangi. Itu dari pernikahan dengan Nyimas Subang Larang. Punya putra 3. Dia berguru mencari guru, turun gunung, naik gunung ketemu dengan seorang pandita sakti. Syekh Danuwarsi adalah Ki Gede Alang-alang. Syekh Danuwarsi adalah pandita sakti ini mempunyai putri namanya Nyimas Endang. Ya. Setelah berguru, Syekh Danuwarsi adalah Ki Gede Alang-alang. Dia berguru di situ lama, kemudian putrinya senang dengan Raden Walang Sungsang. Akhirnya dinikahin oleh gurunya, oleh bapaknya, akhirnya dinikahin. Jadi Raden Walang Sungsang itu diganti namanya Ki Samadula. Ya, setelah nikah diganti Ki Samadula oleh orangtuanya. Nah, setelah selesai berguru di situ, Ki Danuwarsi suruh berguru ke Gunung Jati, adalah Syekh Datil Kafi, adalah Syekh Nur Jati. Ya. Di situ membawa istrinya lagi hamil. Disitulah berguru lagi. Nyimas Rara Santang menyusul ke Gunung Jati di Amparan Jati. Akhirnya itu ketemu dengan kakaknya Ki Samadula, akhirnya berguru lama-lama, kemudian sampai disuruh Syekh Nur Jati menunjukkan suruh berguru ke Mesir belajar ilmu tasawufnya yang tinggi. Itu tingginya karena berguru di situ. Karena Nyimas Endang Gelis tidak ke bawah, akhirnya lagi hamil besar. Berdua Ki Samadula dengan Nyimas Rara Santang mempelajari ilmu tasawuf di Syekh Bayanila. Setelah Syekh Bayanila, lama kemudian Sultan Maulana Abdullah dari Mesir meminang putri dari Prabu Siliwangi adalah Nyimas Rara Santang. Setelah nikah diganti Nyimas Rara Santang, diganti Syarifah Muda itu. Ya, akhirnya hamil, melahirkan Syekh Syarif Hidayatullah dengan Syekh Nurullah dari pernikahan Nyimas Rara Santang Sultan Maulana Abdullah. Nah, itu sejarahnya ya, sampai ke sini. Nah, Pangeran Sakti itu setelah Ki Samadula menikahkan adiknya, diganti namanya Pangeran Cakrabuana. Nah, Cakrabuana membuat pedukuhan, pesantren, dan kiar agama Islam. Nah, itu ya. Sampai sejarahnya sampai ke sini. Jadi istrinya Pangeran Cakrabuana nggak satu, Neng, 7 istrinya. Pengen punya putra laki, nikah lagi perempuan lagi. Yang terakhir itu nikah dengan laki siapa? Dan kita mempunyai putra namanya Pangeran Cakra yang dimakamkan di daerah Sumber, itu di Pagun. Putra dari Pangeran Cakrabuana itu Mbahku Cirebon adalah ini. Orangnya satu, banyak namanya kan. Mbahku Sangkang, Pangeran Cakrabuana, ya kan? Ki Samadula, Syekh Adilah Abdullah Iman. Setelah dia makan, itu kurang lebihnya nyatanya sejarahnya supaya tahu itu dari Prabu Siliwangi. Makanya lambang macan ini dari Prabu Siliwangi. Nah, ini sekarang. Nah, ini Sultan yang sekarang. Sultan yang sekarang ini Pangeran Abdul Ghani Nata Diningrat. Nah, ini ada namanya. Ini pengangkatan 1997 pada waktu FKN Nusantara di Cirebon. Nah, ini ayahnya. Mirip Pak Jokowi ya. Ya kan? Nah, namanya PMM, singkatan Pangeran Muhammad Mulyono Amir Nata Diningrat. Ini ayahnya ya, Sultan sekarang. Nah, ini kakeknya Pangeran Harkat Nata Diningrat, dan buyutnya ini Pangeran Sidik Arda Diningrat yang memberontak Jepang. Yang ini yang, nah itu yang terakhir, itu yang kelima. Boleh.
kalau musim kemarau panjang akan digunakan ke depan. Jadi untuk menurunkan hujan. Ini isinya apa ya? Kalau musim kemarau panjang akan digunakan. Jangan dipakai kan? Ya, itu untuk bikin jamu. Yang namanya lesung atau cobek. Boleh dipakai. Ya, jelek-jelek jadi sedikit orang-orang dari Manado. Itu saya lihat ritualnya 20 ada. Enggak, masih ada, karena itu masih di dalam isinya bonang ya, ini bonang. Nah ini jadi isinya ini 17 rokaat ya, ini 3 ya, ini 14, 7 turun penyimpanan 6, itu 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada makna di sini. Kayak buah gedung dan harum manis. Kita yang jadi rumah gedung harus manis dan bunga melati, tatapinya bunga nanas, nangan dari Sultan Ilmu. Bunga soka, iman saya harus dari soka yang itu. Nah itu ada filosofinya semua. Iya. Itu kening. Iya. Boleh juga. Boleh. Atur nuhun Ustaz. Saya kira gampang dari kayu bukannya apa ya? Iya. Kening ya Pak? Kening. Jadi ini orang tua. Orang di luar Jawa. Kalau wayang Bayangan pada bulan 1 Syuro. masih pakai Pakai. Uang Jepang dan Indonesia, yen dan sen. Uang kertasnya. Itu 50 sen. Pada waktu Presiden Bung Karno, ya, 1939 itu ada dispenser dari London. 1940 itu dari Mesir, ada tulisan Arab ya, surat Al-Fatihah. Ini dibikin kaligrafi bendera kesultanannya. Ini mempunyai 5 karakter. Topeng Jebos. Ya. Rumian, samba, tembung dan kelana. Jadi ini yang 3 ini labil. Ini bayi lahir. Jadi nangis saja. Ya. Belum bergerak, baru ini bergerak. Baru ini bergerak lagi. Sampai bujangan. Setelah bujangan nikah dengan ini, namanya tari topeng kelana. Sifatnya lain. Kalau ini debus dari topeng bering di bawah. Boleh di video ya. Ya, ini Pangeran Martawijaya adalah Sultan Sepuh Muhammad Samsudin. Pangeran Wangsakerta adalah Penembahan Cirebon atau Penembahan Cirebon. Nah ini Pangeran Kartawijaya adalah Sultan Anom Muhammad Badruddin. Semua juga ini masih kakak adik semua ya. Jadi nggak ada yang lain. Tapi tetap dari sini Syekh Syarif Hidayatullah silsilahnya ya. Apa yang bisa tanyakan nanti saya jawab. Nah, itu Al-Quran tulisan dengan tulisan tangan ya. Ini surat Al-Kahfi. Ini ilmu tarekatnya. Tentu yang tinggi itu ilmunya tinggi. Itu ilmu tasawufnya. Kalau zaman dulu banyak puasanya neng. Coba perutnya penuh ngantuk. Baru-baru 1 ayat. Nah ini kegiatan-kegiatan boleh di video. Di buat pilihan ya. Gubernur dengan refresh ya. Tulisannya bagus banget. Nah itu batik kunonya. Itu Mega Mendung, Parang, Ayam Alas dan Merak. Nah itu namanya sawat pengantin sebelah kanan. Ada ini bros apa itu ada. Nah ini bros nih. Ini sultan. Ya, ini bros-brosnya. Nah ini ya.
sebesar-besarnya Ade. Ya, hanya kita kalau ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, ya jelas. Nanti di ruangan depan. Nanti satu persatu saya boleh tanya.